Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini temanya adalah menjemput rizki dengan akhlak mulia. Yang Bapak Ibu sekalian lihat di acara kami di MNC TV, insya Allah itu bukan sekedar pengobatan, tetapi pengajian yang berbasis akhlak, yang selama ini belum pernah terkuak, belum pernah dihadirkan. Bagaimana seseorang yang berakhlak baik, yang soleh benar di hadapan Allah sebenarnya, dan insya Allah akan senantiasa bisa sehat lahir maupun batinnya, amin. Hari ini nanti saya akan mencoba mencampur bagaimana kita mencebut rezeki dengan akhlak mulia maupun kita dengan berakhlak yang baik, senantiasa Allah memberikan kesehatan untuk kita, amin. Dan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama ini kita mencoba mencari rizki yang halal, yang thayyib. Saat ini sangatlah susah, karena semakin lama putra putri kita semuanya semakin besar. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir saat ini putra-putrinya masih umur SMP, SMA, ini nanti kalau hanya cuma di Magelang dan di daerah Borobudur sini, Salaman sini, semuanya akan bersaing. Semuanya akan bersaing. Dan ini hanya kekuatan Allah lah, dan juga kita yang berikhtiar akan diberi kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Amin. Nah, bagaimana caranya kita bisa memahami bahwa rizki itu bisa kita arahkan, walaupun belum tidak mesti sempurna, kita arahkan. Salah satu firman Allah Ta'ala di dalam surat Adz-Dzariyat menceritakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, yang artinya adalah di langit, dan di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan rizki kita masing-masing. Nah, ini penjelasan bahwasanya ayat yang lain menceritakan bahwa lahir, kemudian rizki, kemudian jodoh dari tangan Allah. Nah, ini penjelasannya. Jadi Allah sudah mempersiapkan jalan rezeki masing-masing. Jadi kalau kita tidak ada ikhtiar, kita tidak akan bisa mendapatkan. Nggak bisa. Jadi kalau kita hanya cuma doa aja nganti blebes, mau neng kamar wae, ora ono ikhtiar, ya koncone mau coro. Iya. Jadi harus ada ikhtiar, ya. Doa boleh, wajib. Ikhtiar harus. Karena kita hidup tidak di zamannya Rasulullah, kita hidup ini di zaman banyak sekali saingan. Saudara-saudara kita yang mau masuk akmil aja berapa ribu, yang diterima berapa, itu salah satu, belum yang lain-lainnya. Nah, disinilah yang harus kita ketahui, jalan rezeki kita memang disiapkan oleh Allah, tetapi kita tidak tahu yang mana. Salah satunya diceritakan di surat Adz-Dzariyat sebelumnya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, yang artinya dan sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan. Nah, ini salah satu hal yang harus kita ketahui. Kebaikan itu harus kita kerjakan dari mulai cara berpikir kita, dari mulai cara berbicara kita interaksi dengan orang lain. Salah satunya kalau kita bicara
harus tidak dengan kasar, harus dengan lemah lembut, harus dengan kata-kata yang menyenangkan, harus dengan kata-kata yang indah, walaupun jangan terlalu lebay. Boleh, ya. Salah satunya kenapa kita harus berbicara yang baik? Karena salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Walau kunta faddan kalidal qalbilan fadu min haulik. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan jauh dari sekitarmu. Enggak boleh kita kasar. Sikap kita enggak boleh keras. Karena itu unsur kebaikan yang harus kita kerjakan semata-mata ingat kepada Allah dan lillahi ta'ala. Dari mulai kita ngomong yang lembut dengan suami kita, dengan bicara yang halus dengan istri kita, bicara yang penuh mendidik dengan anak-anak kita, bicara yang penuh bersahabat dengan tetangga dan teman-teman kita. Jangan sikut-sikutan. Saya mengajak dan memohon, karena masa depan kita itu salah satunya di situ. Ayo belajar. Tapi baru kita itu mau melakukan satu ayat, ampun ya Allah, susahnya minta ampun. Coba ibu-ibu, siapa yang 1 bulan ini bisa bicara lembut dengan suaminya? Ayo ngacung. Enggak ada. Baru 1 bulan. Jangan ada yang ngeyel, bulan depan kan sudah puasa Ustadz, jadi insya Allah lemah lembut. Lah wong lemah lembut kok ngenteni poso. Anek urung poso geblak terus bablas arep piye? Iya toh? Nggak boleh. Jadi dari situ kita sudah bisa mengukur kekuatan amal soleh kita itu seberapa di hadapan Allah. Baru 1 ayat, baru untuk suami sudah keleleran, belum ke anak. Ya, kemarin tuh saya ngisi pengajian di GOR Jakarta Timur, ketemu dengan beberapa ustadz dan kiai. Saya cerita tentang Isra Mi'raj, saya cerita tentang bagaimana susahnya kita itu membangun sholat. Kalau kita sendiri insya Allah lah bisa, tapi yang kita bangunkan adalah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Itu sampai ada seorang kiai itu cerita, Ustadz, setelah saya sampaikan kalau anaknya susah ya harus dibangunin dengan lembut, susah bangun bangunin lagi, susah bangun bangunin lagi, kalau belum bangun-bangun ambil kaos celup ke kamar mandi dokok raine rampung, ya insya Allah bangun. Betul nggak? Lah kademen apalagi di Magelang sini anak atis, ya betul nggak Bu? Atis tuh dingin ya, betul ya? Saya ajak seperti itu, selesai saya ceramah, beliau nih kiainya cerita, Ustadz, saya alhamdulillah semua penyakit normal, nggak ada penyakit, cuma kolesterol sama asam urat. Gampang Pak Kiai. Kenapa? Tak kirain ada apa, tak kirain Ustadz amplopnya gitu. Lu bener ya? Apa ini ya? Oh ini ya sudah, nggak apa-apa, insya Allah nanti. Pengen tahu? Pengen tahu apa isinya? Nanti rahasia. Nggak ora konsentrasi mendengarkan pengajian. Nanti kalau nggak konsentrasi malaikate mabur. Ora sido nyatet amal soleh awake dhewe. Tapi saya seneng. Panjenengan semua di sini, saya sebenarnya ngomongnya nggak teriak-teriak, santai aja, tapi jenengan anteng. Itu saya angkat jempol. Saya angkat jempol. Salah satu amal soleh ini ya di sini. Siapapun gurunya, siapapun penceramahnya, kalau memang memberikan nasihat kepada kita yang isinya adalah ada di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih maupun yang lain-lainnya, didengarkan dengan khidmat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turham. Jadi sudah sangat jelas
Dan jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi Bapak Ibu benar-benar serius mendengarkan semata-mata karena Allah, rahmat yang akan diberikan. Benar. Kalau Bapak Ibu semuanya mau mendengarkan, kondisinya saat ini ada beberapa yang sakit, ada yang beberapa mendapatkan ujian maupun musibah. Kalau benar-benar mau mendengarkan nasihat semata-mata karena Allah, insya Allah itu akan menjadikan rahmat kita. Lah, rahmat itu diberikan salah satunya apa? Bisa saja Bapak Ibu malah belum selesai pengajiannya sudah sakitnya hilang. Alhamdulillah. Dan itu sudah sangat sering saya bertemu dengan para jamaah. Nah, ini mengkupas yang lain. Mau tahu isinya surat ini? Mau berjanji, mau berjanji? Aduh, ya sudah. Ibu, Bapak, ini promosi loh. Tapi promosi insya Allah bagus. Salah satu obat dalam bentuk penyakit dalam tubuh kita itu adalah madu. Nah, di depan itu ada madu namanya Vandanu. Silahkan diborong, mudah-mudahan itu salah satu yang diberikan oleh Allah dan menjadikan penyakit kita bisa tersembuhkan. Amin. Kalau nggak borong nggak jadi sembuh. Enggak lah. Tapi insya Allah mohon kalau memang ada rezeki silahkan, karena sebagian dari hasil madu tersebut dipergunakan oleh saudara-saudara kita yang duafa. Saya juga akan mengabarkan juga. Nah, Ibu, madunya di sebelah sana nanti. Borong aja nggak apa-apa. Kalau madunya habis, angkut aja meja sama yang jual. Saya juga akan memberikan kabar bagi Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang punya hajat, yaitu Pak Syahril dan istrinya, betul ya? Pak Asril. Salah lagi, saya ingatnya Sahrul Gunawan jadi Syahril. Pak Asril, benar ya? Mohon doa dan restunya karena beliau berkeinginan dan berniat dan insya Allah benar-benar insya Allah mau mendirikan yayasan, bukan yayasan, benar tempat untuk pesantren yatim piatu dan duafa. Mohon doa restunya. Jika Bapak dan Ibu mendukung, alhamdulillah saya senang sekali. Berarti ada kepedulian kita kepada saudara kita yang tidak mampu, khususnya nanti kalau ada pembelajaran dari firman-firman Allah atau banyak pelajaran dari pesantren tersebut, mudah-mudahan itu bisa menjadikan amal soleh Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Kalau yang tadi diceritakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan. Kebaikan yang mana? Ojo gontok-gontokan, cara bicara yang sopan. Ini harus kita contoh. Saya tadi bertemu dengan Pak Sinten? Pak Suwanan. Pak Suwanan, beliau yang diminta oleh Pak Gubernur Akmil untuk memberikan sambutan. Kalau kita melihat bahwa beliau seorang ABRI, itu harusnya tegas, wajahnya kencang, pinggangnya ada pistolnya. Tapi kalau kita dengarkan tadi dari mulai berkata beliau lemah lembut baik. Nah, itu salah satu contoh yang harus kita contohkan. Walaupun beliau diizinkan oleh Allah Ta'ala di dalam lingkungan yang keras, disiplin, tetapi unsur Islamnya, unsur muslimnya, unsur takwanya tetap harus dibawa. Kita bisa mencontoh dari sana. Jangan kalau kita diizinkan oleh Allah Ta'ala mempunyai sesuatu yang sebenarnya orang itu tanpa disuruh pun sebenarnya hormat, tetapi kita minta dihormati, jangan. Itu namanya sombong.
dan itu takabur. Tapi tadi saya melihat beliau berkata cukup bagus, dan itu bisa menjadi patokan bahwasanya jika saudara-saudara kita khususnya yang ABRI maupun yang di kepolisian itu lebih lembut, lebih baik, saya yakin semua masyarakat Indonesia akan mendukung. Amin. Preman dibunuh nggak boleh ya Pak ya, nggak boleh dibunuh, nggak boleh, tapi dicekek setengah mati boleh. Nggak boleh membunuh lah ya. Intinya adalah tetap kita dukung beliau yang punya kedisiplinan tinggi, ketegasan, tapi tetap lemah lembut. Coba, beliau yang punya disiplin tinggi, beliau yang senantiasa ada di garis keras, bisa lembut. Kita aja yang namanya rakyat sehari-hari disiplin kadang-kadang nggak punya, betul nggak? Tapi ngomongnya ngalahi preman ya. Itu sudah terbiasa. Nah, ini salah satu unsur kurang baiknya kita di hadapan Allah. Makanya kita coba berkata yang lemah lembut. Ya, lintallahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Siapapun yang kita hadapi, kita harus lemah lembut. Entah kepada orang tua kita, itu sudah sangat wajib. Entah pada yatim piatu du'afa, itu juga wajib. Entah saudara kita yang miskin, apalagi itu juga wajib. Kepada siapapun kita lemah lembut, dan itulah yang digariskan oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi amal soleh. Kemudian selanjutnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Nah, di sini sebenarnya ayat ini untuk Bapak Ibu sekalian, artinya mereka yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Di mana Bapak Ibu nek wis jam 8 wis tutupan omahe ngenteni anake do bubuk lagi senggol-senggolan. Sekarang Bapak Ibu sekalian duduk manis mau mendengarkan tausiah, ceramah untuk muhasabah. Benar-benar serius mau, disinilah kita masuk ke ayatnya. Menyedikitkan tidur di waktu malam, tidak nongkrong di cakruk, tidak main gaple, tidak melakukan perbuatan dolim, tidak melakukan perbuatan aniaya. Ini masuk, dan harus benar-benar serius karena Allah Ta'ala. Baru kemudian wabil asharihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka memohon ampun. Tanda di penghujung malam ini berarti kita melakukan salah satu sholat sunnah kita yang biasa kita sebut qiyamul lail, atau kita biasa menyebut sholat sunnah tahajud plus witirnya. Habis itu kita memohon ampun. Sehari-hari tadi itu kita salah apa di hadapan Allah? Sehari-hari tadi itu kita diberi apa oleh Allah Ta'ala? Kalau kita bersalah, ayo kita mohon ampun. Wasyari'u ila maghfiratim rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Ini ayat ini terkait. Kalau memang kita melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Allah, baik kepada suami kita, baik kepada istri kita, baik kepada anak-anak kita, baik kepada teman-teman kita, baik pada teman kita yang rezekinya kita saut, ya, itu yang dikejar-kejar KPK, itu biarin aja. Bukan urusan saya, kalau saya memberikan dakwah aja. Baik kepada orang yang ada di rumah, semua kesalahan dan dosa-dosa kita, ayo tanpa malu kita memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, dengan jujur, ya Allah, aku mohon ampunan atas kesalahan dan dosa-dosaku, karena aku telah berbuat dolim, menendang kaki istriku. Harus mau, enggak boleh enggak. Menendang kaki istriku, menampar, memukul, dan sebagainya, dan sebagainya. Harus mau. Nggak boleh kita arogan, nggak boleh. Dan itu yang akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau kita serius.
untuk memohon ampun. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu karena aku telah mengambil uang yang ada di dompet suamiku. Karena anakku butuh biaya untuk mendaftar SMA swasta umpamanya. Boleh. Tapi habis itu bilang sama suaminya, Pak, aku tadi ambil uang ya waktu kamu tidur. Kok gak ngomong? Bapak kalau tidur dibangunin malah nempeleng, yang penting saya diem aja. Bilanglah yang baik. Ya kalau sudah bilang minta maaf, selesai, alhamdulillah ya. Tapi harus benar serius. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku ini kok bendino nesu karo anakku terus. Aku ki janjane ki salah apa kok nesu-nesu terus ya. Ya udah nesu-nesu itu ya udah salah, malah tanya. Anakku iki jane anake sapa to ya Allah. Kok nakal banget. Lah ya ora ngerti. Dan ini harus kita sadari, permohonan ampunan kepada Allah ini sangat kita butuhkan. Karena kalau mamanya tadi diceritakan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah ke dalam ampunan Allah, dan surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti mohon ampun ini salah satunya adalah unsur takwa. Kenapa kita nggak mau mohon ampun? Nah, ini yang harus kita ketahui. Mohon ampun jelas ngapain aja kita, mohon ampun jelas ngapain aja kita. Jangan arogan, jangan ada egois, jangan ada kesombongan. Kita bukan manusia hebat di muka bumi ini. Kita hanya manusia hamba Allah yang mencoba melakukan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul itu yang kita bisa. Dan yang mengukur amal soleh kita hanya Allah Ta'ala, bukan diri kita sendiri. Kita adalah masih hamba Allah yang hina. Jadi kita harus fahami bahwa kita itu memang masih banyak salah dan dosa. Wabil asharihum yastaghfirun. Di penghujung malam mereka memohon ampun, mohon ampun terus menerus. Dan apa saja yang diberikan oleh Allah Ta'ala disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, aku hari ini dapat cepretan rizki, alhamdulillah. Silakan bersyukur pada Allah Ta'ala, karena itu memang harus kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, anak saya keterima di Akmil Magelang tanpa tes. Oh emang ada tanpa tes? Ada tes ya pasti Pak ya? Oh iya, karena saya bukan perwira jadi nggak tahu. Mohon maaf ya. Disyukuri apa saja yang kita terima, kita syukuri. Apa saja. Punya istri sing rupane bruwet ya disyukuri. Lah gimana lagi, wong memang entuk ya seperti itu, mau dapat kayak Luna Maya ya angel nih. Magelang memang ada kayak Luna Maya. Saya lihat dari sana, saya kelilingi kok nggak ada kayak Luna Maya ya gitu. Kayak Olah Ramlan juga nggak ada, susah nyarinya. Ya sudah, apa aja diterima, diterima. Selama istri kita, selama suami kita senantiasa berjalan di rel Islam, selama perjalanan itu menjalankan syariat Islam dengan lurus, ayo kita terima, kita syukuri. Rupa ruwet ora popo, yang penting nglakoni syariat Islam. Amin, alhamdulillah. Sudah ya, wong entuke ngono. Wah, arep protes piye? Wah, aku protes ya karo bojoku. Anakmu piro? 5. Wis 5 kok protes. Iya enggak? Ya, ini salah satunya. Syukuri apa saja. Syukuri anak kita. Alhamdulillah ya Allah, anakku kok ya rada pinter. Padahal bapak ibune yo pas-pasan. Muga-muga iso njunjung agamane, iso njaga iman lan tauhide, lan muga-muga digampangke kabeh rezekine. Amin. Wah, itu orang tua bagus yang seperti itu. Disyukuri semuanya apa yang ada pada anak kita. Anak kita selama kita masih ada, jangan ada sumpah serapah dari kita. Ada salah satu cerita dari para jamaah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengambil hikmahnya. Saya ketemu dengan jamaah itu, anaknya nengkleng, ngeng, kongkon nyambut gawe ora gelem,
pingine sekolah S1 rampung, S2 rampung, baru gue ragilem nyambut gawe. Saya cuma lihat aja, saya ajak ngobrol enak. Mas kok nggak mau kerja, kenapa? Ya saya pingin di rumah aja. Kenapa pingin di rumah? Ya nggak tahu, pingin di rumah aja, nggak mau kerja. Terus saya tanya sama bapak sama ibunya, Bu, Pak, saya mau tanya, dulu putrane jenengan ini oleh metu omah ora toh? Gitu saya tanya ya. Anu Ustaz, dulu waktu SMP ya saya larang keluar rumah karena kan temennya itu kan nggak karu-karuan. SMA ya saya larang, adanya dia di rumah aja. Kuliah juga saya batas-batasin. Nah terus sekarang maunya ibu gimana? Saya maunya anak saya kerja. Lah kerja kan kudu metu omah, Bu. Maksud Ustaz gimana? Lah kok ibu ngelarang meneh gitu. Ibunya sama bapaknya itu masih diem, nggak ngerti. Bahwasanya semenjak SD, SMP, SMA dan kuliah yang dilarang keluar sekarang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Anake ora gelem metu saka ngomah, nyambut gawe ora gelem, sinting wong tuane lama-lama. Lah iyalah wong anake bagus. Gimana coba? Ibu juga kadang-kadang punya anak cewek. Walah, anakku cewek ya walaupun rupanya pas-pasan tapi dia ora nyambut gawe keleleran kok. Iya, pasti nggak mau. Nah, ini benar. Dengan tidak sengaja si orang tua tersebut itu berdoa agar anaknya itu di rumah terus. Nah, akhirnya pada waktu selesai S2, lah kok ya Gusti Allah iki maringi neng omah wae, anaknya tak lihat ya waras. Enggak apa-apa, mau males saya nyambut gawe. Punya pacar Mas? Belum. Pengen punya pacar? Enggak. Bu, lah terus piye? Lah saya itu pingin punya pacar. Lah wong dhisik kok ya golek kanca ora oleh, meneng wae. Akhirnya ya astagfirullahaladzim, baru sadar ning sadare putrane wis ora gelem ngopo-ngopo. Ini bener. Makanya kita doa yang baik-baik. Jangan dolan ning ngene markas militer dilarang. Engko nek kebedil ya ora to ya. Insyaallah enggak lah ya. Kebetulan kono ora oleh, kecuali memang teman-temannya ahli minum minuman keras ya. Jangan kalau itu. Ahli ngeluyur, ahli ngorok sepeda motor, maaf sing memang jago ngorok sepeda motor, bukan berarti itu dilarang, enggak, tapi ini biasanya ini tempatnya anak-anak muda balapan. Nah ini bukan saya berpikir atau mendiskreditkan, enggak. Ayolah kita bekerja itu kalau bisa sekalian mendorong ke arah keimanan kita. Boleh silahkan servis motor baik, iso banter, tapi oh jangan ini anak baru SMP, SMA lagi seneng motor, wiki dikepras bloke, kepras sekret, dadekno semene, wala banter banget, iso untuk pojokan dalan kalau begitu. Nah ini juga mengundang keinginan para orang tua. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Banyak-banyak mohon ampun dan bersyukur. Karena kalau kita banyak mohon ampun, jujur, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu yang kita lakukan benar-benar diampuni oleh Allah jika kita tulus, ikhlas dalam memohon ampun.